Ada kembali di webinar BI Fast yang bertajuk Ada BI Fast, apa manfaatnya bagi masyarakat. Acara ini didukung oleh Bank Indonesia. Dan kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber-narasumber yang hadir pada hari ini, Anda bisa langsung saja mengirimkan pesan via WhatsApp ke nomor 0812 1299 0001 yang saat ini nomornya tertera pada layar kaca Anda. Dan nanti akan ada 3 penanya terpilih yang masing-masing akan mendapatkan hadiah berupa e-wallet senilai Rp200.000. Dan pada segmen sebelumnya, kita sudah mendengarkan keynote speech dari Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Dan saat ini kami telah tersambung dengan Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ibu Filia Ningsih Hendarta. Dan juga ada Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Bapak Santoso. Dan juga ada Mas Alexandro Ruby yang merupakan entrepreneur dan juga content creator. Selamat siang Ibu Filia Ningsih, selamat siang juga Pak Santoso, dan juga selamat siang Mas Ruby. Selamat siang Mas Gibran. Iya, semoga sehat selalu. Selamat siang Mas Gibran. Dan juga Mas tentunya ya di siang hari ini sangat menarik pembahasan kita dalam webinar kali ini. Saya mau ke Ibu Fili terlebih dahulu. Sebenarnya Bu, kalau kita lihat bagaimana sih kalau kita lihat untuk tentunya BI Fast ini, mungkin banyak yang belum mengetahui juga. Apa sih BI Fast dan juga mengapa Bank Indonesia meluncurkan BI Fast? Ya, makasih. Kalau kita tadi Pak Gubernur, Pak Peri Warjio sudah menjelaskan bahwa sebetulnya BI Fast itu adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang disediakan oleh Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran ya. Nah, ini dapat memfasilitasi transaksi pembayaran retail di level nasabah secara real time, seamless, tersedia 24 jam 7 hari, nggak pernah tidur, dan tingkat keamanannya itu cukup tinggi dan efisien. Nah, ini tentunya ke depannya akan membantu pengembangan ekonomi keuangan digital. Nah, mengapa Bank Indonesia meluncurkan BI Fast? Apakah yang ada sekarang tidak mencukupi? Nah, ini BI Fast ini salah satu wujud dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang akan menavigasi arah dari sistem pembayaran di Indonesia di era digital. Nah, ini yang pertama, dia menjawab tantangan di era digital. Karena kita borderless, jadi cross border segala macam. Jadi semua ini tren yang ada saat ini fast payment. Jadi kita juga harus siap-siap kalau kita nantinya tidak mau ketinggalan ya pada saat kita harus melakukan cross border antar negara pembayarannya. Nah, yang kedua juga menjawab kebutuhan masyarakat ya, yang namanya Mas Ruby ini kayaknya nggak sabar kalau transfernya itu lama. Orang mengatakan kalau kirim message, kirim foto itu bisa cepat, tapi kalau transfer kenapa lama? Nah, ini menjawab kebutuhan masyarakat yang transfer lebih efisien, cepat, dan tersedia setiap saat. Dan hal yang ketiga juga tentunya memperkuat ketahanan dari sistem pembayaran retail nasional kita. Jadi ini merupakan alternatif, jadi masyarakat mempunyai banyak pilihan. Mau transfer cepat pakai BI Fast, kalau transfernya agak lamaan SKMBI. Kalau besar jumlahnya tetapi ini mungkin bisa pakai RTGS atau online payment dan lain-lain. Jadi ini alternatif terhadap infrastruktur sistem pembayaran nasional yang ada. Nah, itu kira-kira apa dan kenapa sih kok Bank Indonesia membangun BI Fast? Mungkin itu Mas Gibran. Iya, sangat menarik tentunya ya Bu Fili kalau kita lihat kenapa alasannya Bank Indonesia meluncurkan BI Fast. Saya mau ke Pak Santoso. Kalau Pak Santoso melihat seperti apa efisiensi dan juga manfaat yang dirasakan para pelaku sistem pembayaran khususnya perbankan dengan adanya BI Fast, Pak. Terima kasih Mas Gibran. Jadi memang BI Fast ini memiliki banyak kelebihan. Tadi sudah dikatakan ada SKNBI, ada RTGS kalau nilainya lebih besar. Nah, apa yang dilakukan dengan BI Fast ini punya kelebihan. Kalau SKNBI mengirimkan itu butuh proses waktu. Begitu dikirim, butuh beberapa saat baru dana itu kadang-kadang butuh waktu untuk langsung efektif. Nah, dalam hal ini juga SKNBI tidak 24 jam. Jadi hanya di jam-jam tertentu secara operasional
perbankan, biasanya antara pagi jam 8 atau jam 9 sampai dengan sore. Ya. Nah, di BI Fast ini 24 jam, 7 hari seminggu, dan 365. Jadi tidak pernah berhenti. Artinya kita itu memberikan always on kepada masyarakat. Disinilah ada kelebihannya di sana. Lalu real time settlement antar bank. Artinya begitu dikirim melalui salah satu channel di bank A, langsung dalam waktu yang cepat langsung akan dananya efektif di bank B, rekening tujuan, ya. Dan biasanya kalau orang mengirim kan pakai nomor rekening dan nama, ngapalnya susah, ya. Jadi ada alternatif yang disebut proxy payment, yang cukup semua orang sekarang punya handphone, yang kita bisa daftarkan handphone ini, dan handphone itu nomor handphone itu bisa menjadi rekening tujuan. Dan tentunya harus didaftarkan dulu nomor handphone proxy payment ini dilekatkan di bank mana, artinya di rekening bank mana, ya. Nah, tentu skema biayanya pun juga terjangkau bagi masyarakat. Tadi kita sadar bahwa ke depan kita harus memberikan tawaran yang menarik bagi pemakai, dalam hal ini adalah nasabah. Demikian, Mas Gibran. Wah, sangat menarik penjelasan dari Bapak Santoso, tentunya memudahkan juga bagi para pelaku sistem pembayaran, khususnya perbankan dengan adanya BI Fast ini ya Pak. Nah, selanjutnya saya mau ke Mas Ruby. Mas Ruby selaku creative planner dan juga tentunya content creator, bagaimana sih tanggapan Mas Ruby terkait dengan adanya BI Fast ini? Kalau dari saya nih ya, mewakili teman-teman, mewakili nasabah juga, mewakili customer yang menikmati fitur ini, well, it's always great to have more options. Dan tentunya nggak sekedar punya opsi lebih saja, tapi opsi yang lebih baik bahkan. Nah, menurut saya kemudahan dan fitur-fitur BI Fast ini tentunya ngebantu banget ya buat pengusaha, pemilik toko online, UMKM, siapapun yang memang banyak bertransaksi. Tapi yang saya lihat lebih penting lagi sih, benar yang tadi Bu Fili bilang gitu ya, ini kan plan jangka panjang nih. Jadi saya ngerasa bahwa ini set a new standard buat bank-bank juga di Indonesia supaya bisa terus keluar dengan produk-produk yang lebih inovatif lagi gitu untuk supporting digital transaction kan. Ada satu aplikasi text message gitu ya, yang dari beberapa tahun lalu mereka sudah trial untuk ngirim uang dari via WA gitu, via Telegram gitu. Kalau itu aja bisa secepat itu, saya rasa dengan ada BI Fast ini meresponi nih teknologi yang sudah lagi dicoba di luar. Dan itu saya senang banget. Gitu. Apalagi tadi yang bicara soal proxy ya, saya kebetulan belum coba nih karena mungkin perlu daftar dulu. Tapi memang dalam keseharian kita tuh seringkali lebih cepat nyari nomor telepon orang daripada minta nomor rekening ya Pak ya. Itu ngebantu banget sih. Oke, sangat membantu tentunya ya Mas Ruby dalam keseharian hari dan juga aktivitas tentunya. Bu Fili, saya mau ke Bu Fili lagi. Kalau kita lihat sebenarnya mungkin seperti apa Bu gambaran dan juga lebih efisiensinya BI Fast dan juga fitur-fiturnya dibandingkan dengan SKNBI selain dari sisi biaya yang lebih murah tentunya. Iya, betul. Ya, biaya lebih murah sudah pasti ya. Nah, paling tidak itu ada 5 sih hal yang membedakan ya. Kalau kita lihat yang pertama waktu layanan. Tadi Pak Santoso sudah mengatakan kalau SKNBI, RTGS itu ada waktu layanannya 6:30 sampai 6:30 SKNBI ya. Tetapi kalau BI Fast ini setiap saat 24/7, never sleep ya, ibaratnya gitu. Lalu nominal transaksinya tadi Mas Ruby mengatakan semakin banyak alternatif, optionnya semakin memudahkan kita. Nah, ini juga kalau BI Fast itu bisa transfer maksimal 250 juta. Tapi kalau SKNBI memang lebih besar, bisa sampai 1 M ya. Nah, lalu hal yang ketiga itu terkait dengan mekanisme settlement. Nah, BI Fast itu bisa real time. Jadi di settle itu di level nasabah maupun di level banknya itu real time. Waktu yang sama ya, mungkin 25 second atau less than 1 minute lah ya.
Nah, sementara kalau SKNBI itu ada efek tundanya, jadi dia mungkin 1 jam, 2 jam gitu ya, nggak seketika gitu. Nah, kanal pembayaran kalau SKNBI itu memang dia terbatas ya, jadi hanya di counter bank atau di kanal yang namanya mobile banking atau internet banking. Nah, kalau BI Fast nantinya itu diperluas ya, jadi selain di counter mobile banking, internet banking ke depan, ini bisa juga dikembangkan dengan KRIS, dengan ATM, dengan EBC gitu ya. Dan yang kelima, instrumennya. Nah, kalau instrumennya kita lihat bahwa SKNBI hanya melayani transfer kredit dan transfer debit gitu ya. Tetapi BI Fast memang sekarang ini masih transfer kredit, tetapi ke depan juga bisa dikembangkan pada saat kita lihat perkembangannya dan kebutuhan dari masyarakat bisa dikembangkan sampai ke instrumen kartu dan juga UE. Nah, hal yang unik lagi di BI Fast ini ada 3 hal yang unik tadi. Yang pertama itu tadi sudah disebutkan ya, ada fitur proxy address ya. Jadi nggak usah nginget-nginget gitu nomor rekeningnya panjang, kadang-kadang ada bank yang rekeningnya panjang sekali gitu ya. Nah, mungkin dengan nomor telepon atau dengan email. Nah, ini bisa, ini proxy address asal sudah didaftarkan gitu ya. Nah, yang kedua juga ada notifikasi otomatis gitu ya kalau kepada nasabah kalau sudah ditransfer atau sudah terima. Nah, itu ada notifikasi. Nah, yang penting lagi ini ada fraud detection system dan juga yang keempat itu ada untuk AML CFT, jadi anti money laundering dan juga CFT ya, terrorism system gitu. Nah, ini yang membuat BI Fast itu menjadi lebih efisien, mudah dan aman. Mungkin itu Mas Gibran. 5 poin yang membuat BI Fast ini lebih efisien dibandingkan SKNBI tentunya yang tadi digambarkan oleh Ibu Fili. Selanjutnya saya mau ke Pak Santoso. Pak Santoso, dari sisi pelaku sistem pembayaran nih Pak, apakah ada potensi fee-based income di perbankan berkurang dengan adanya transaksi yang jauh lebih murah ini? Iya, tadi sudah kita sampaikan kalau selama ini SKNBI itu ada layanannya, di mana masyarakat harus membayar 2.900 untuk per transaksi. Ya, untuk BI Fast akan lebih murah, maksimal 2.500. Ya, memang terkesan bahwa terjadi penurunan dan otomatis bagi bank ataupun industri sistem pembayaran terjadi penurunan income. Namun demikian kami menyikapi ini secara bijak bahwa pada prinsipnya sistem pembayaran itu harus melihat volume. Ya, kami melihat infrastruktur yang sama-sama dibangun oleh regulator dalam hal ini BI dan industri serta mengajak seluruh pelaku sistem pembayaran yang inklusif. Dengan kondisi sekarang, masyarakat mencoba bertransformasi dengan digital, maka kami percaya bahwa ke depan volume transaksi akan lebih masif, lebih meningkat cepat dan eksponensial. Data menunjukkan karena pandemi ini, transaksi digital naik eksponensial. Ini menunjukkan bahwa kami percaya volume is matter. Tadi Pak Gubernur menyampaikan volume is matter. Sistem pembayaran harus didorong supaya perputaran uang makin cepat. Ya, dengan makin cepat, volume makin cepat, otomatis kami percaya seluruh industri pembayaran akan menikmati. Jadi dikatakan kerugian secara jangka pendek mungkin saja terjadi penurunan pricing. Tapi kami melihat lebih daripada sekedar pricing. Ini adalah value bagi sistem pembayaran, value buat nasabah, value buat bangsa ini untuk mengangkat ekonomi dalam kondisi pandemi ini. Demikian. Iya, jadi kalau dilihat secara lebih jangka panjang dan lebih luas tentunya akan meningkatkan volume dalam transaksi pembayaran tentunya ya, dan meningkatkan volume ini tentunya yang dilihat jauh lebih ke depan tentunya. Nah, selanjutnya saya mau ke Mas Ruby. Mas Ruby, kalau mungkin Anda melihat ya untuk kemudahan fitur dari BI Fast ini seperti apa? Mulai dari fitur keamanan, terus juga biaya transaksi dan juga
untuk fintech saat itu seperti apa sih dari kacamata Anda? Apakah memang perlu ada sesuatu yang ditingkatkan? Kalau bicara soal fitur-fitur yang tadi disebutkan sih, kita seneng banget ya. Inovasinya udah ngarah ke direction yang tepat guna gitu buat customer dan nasabah. Udah happy lah intinya. Saya cerita sedikit ya. Jadi use case-nya gimana sih ini bisa bermanfaat gitu. Saya pernah sebagai pengusaha gitu beberapa kali bertemu dengan klien yang sudah deal harga, kemudian ketika mau transaksi, nilai transfernya dia potong ke saya loh 25.000. Jadi misalnya nih, kita transaksi nilai 5 juta gitu ya, dia transfer ke saya 4.900.000 sekian dipotong 25.000. Karena buat dia itu ongkos yang kalau dia banyak transaksi itu bisa ditumpuk dan jadi lumayan gitu. Nah, buat kita kan jadinya sebagai pengusaha kita nggak pengen ngerepotin customer, kita justru kalau bisa mau kasih service lebih kan buat customer kita. Nah dengan biaya ini kan diturunkan, buat kita jadinya ya udah deh, mau biaya transfer gue yang tanggung nggak apa-apa, 2.500 kan masih masuk akal gitu. Nah jadi menurut saya 2.500 ini buat kita jadi ya udah kita jadikan sebagai additional service buat customer. Gitu sih. Jadi di sisi customer pun mereka akan happy karena mereka ngelihat kita bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu. Oke, nah itu dia gambaran dari Mas Ruby tentunya. Saya mau ke Ibu Vili lagi. Kalau kita melihat apa sih manfaat yang diperoleh baik oleh peserta maupun masyarakat dalam menggunakan BI Fast, Bu? Ya, nah tadi sudah dikatakan bahwa sebetulnya BI Fast ini national driven ya. Jadi artinya kita Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran ingin memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, ya, baik kepada masyarakat umum, industri sistem pembayaran, termasuk juga yang di sini tadi Pak Gubernur katakan utama adalah UMKM, ya. Ini sebetulnya untuk mendukung ujung-ujungnya adalah akselerasi ekosistem ekonomi keuangan digital yang sedang berlangsung. Nah, kalau bagi industri misalnya ya, tadi Pak Santoso sudah sebutkan juga. Jadi ini BI Fast ini kan modernisasi dari SKNBI ya. Nah, ini kita ingin mendukung pelaku industri. Jadi meningkatkan efisiensi, lalu juga tuntutan dari Mas Ruby tadi inginnya juga transaksi yang berbasis digital yang cepat tetapi cepat, mudah, tetapi aman dan handal. Nah, ini perlu sekali. Bisa aja yang lainnya menyediakan cepat, mudah, murah, tetapi belum tentu aman dan handal. Nah, bagi industri perbankan tadi Pak Santoso sudah menceritakan lebih secara rinci bahwa ini volume. Jadi yang penting itu volume. Jadi memang bukan kita tidak melihat bahwa orang melihat ini turun dong, tetapi ini tadi kita lihat BI Fast ini akan mendorong inovasi. Jadi teman-teman di perbankan akan memanfaatkan fitur-fitur BI Fast dalam layanan perbankan dan juga tentunya akan meningkatkan customer base dan juga customer engagement ya. Anak-anak teman-teman adik-adik muda milenial itu maunya cepat dan mereka sudah terbiasa dengan kita menyebutnya digital native gitu ya. Jadi ini ke depan adalah masanya mereka gitu ya. Jadi harus disediakan sistem pembayaran yang digital yang cepat dan mudah itu. Nah, juga tentunya tadi meningkatkan pertumbuhan bisnis perbankan ya. Nah, bagaimana dengan penyedia jasa pembayaran yang lainnya selain perbankan, kan kita macam-macam, ada payment gateway yang lain-lain gitu ya. Nah, ini juga tentunya akan meningkatkan kualitas layanan tadi ya. Lalu juga meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka dan juga meningkatkan volume ya. Karena perkiraan kita 4-5 tahun ke depan gitu ya, pendapatan pelaku bisnis ini juga akan meningkat karena potensi volume transaksi dari yang diproses melalui BI Fast ini akan jauh lebih besar ya. Kami perkiraan bisa meningkat kurang lebih sampai 400%. Nah, ini yang penting lagi bagi UMKM. Nah, ini kita tahu bahwa UMKM itu backbone perekonomian kita ya. Jadi kita menjaga kesinambungan sektor real. Nah, kita tahu UMKM juga mereka membutuhkan perputaran dana yang cepat ya. Nah, BI Fast ini karena bersifat real time 24/7 ia memungkinkan perputaran dana pelaku industri itu menjadi lebih cepat. Nah, ini tentunya mendukung kegiatan produksi ya.
omset kecil dari UMKM, ini perputaran uang secara harian, ini sangat penting. Nah, ini didukung ya. Apalagi nanti ada fitur kris gitu ya, ada fitur request for payment gitu ya. Dan tentunya ini akan memudahkan UMKM dan ujung-ujungnya juga kita mendukung target kita ya, sekitar 63 juta UMKM itu bisa masuk ke ekonomi keuangan secara formal dan sustain ya. Nah, bagi masyarakat bagaimana? Definitely bagi masyarakat ini sangat memudahkan masyarakat bertransaksi melalui berbagai fitur secara real time. 2, efisiensi biaya ya. Kalau yang sering-sering transfer, kalau kita mungkin nggak terlalu sering transfernya, tapi kalau yang namanya pelaku industri, mereka akan sering transfer 2.500 kalau misalnya harganya transfernya 25.000 tadi Mas Ruby katakan itu kerasa juga gitu ya. Kalau 2.500 oke lah ya, nanti kita bisa absorb yang itu gitu. Harga terjangkau. Dan yang ketiga mungkin juga meningkatkan inklusi keuangan ya. Jadi tadi kita masyarakat bisa mendapatkan sistem pembayaran retail yang cemumuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, mungkin itu beberapa manfaatnya. Satu lagi, ke depan dengan adanya BI Fast yang merupakan fast payment, ini artinya alat kita, instrumen kita, modal kita, artinya Indonesia sudah punya modal fast payment. Nah, ini akan memudahkan pada saat kita bekerja sama dengan bank sentral yang lain, ya, dengan Singapura, Thailand, Malaysia, karena mereka juga punya fast payment. Nanti fast payment kita akan bicara. Nah, jadi nanti transaksinya remitansi dari tenaga kerja Indonesia, jadi nggak lama-lama lagi, nggak sampai 1-2 hari, tapi juga bisa secara real time dan 24/7 dan secara cepat. Mungkin itu Mas Gibran. Iya, itu yang saya garis bawahi ya, cemumua, cepat, mudah, murah, aman, dan juga handal tentunya bagi masyarakat. Ibu Fili, Pak Santoso, dan juga Mas Ruby, kita jeda sejenak dulu dialog kita di siang hari ini, karena dialog pada webinar BI Fast di CNBC Indonesia pada siang hari ini akan kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.